Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهني في الدين وعلمني التكوين. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah, bertemu lagi, berjumpa lagi ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah, atas nikmat yang begitu banyak, begitu besarnya kasih sayang Allah terhadap kita. Orang yang bermaksiat, orang yang durhaka, orang yang sangat membangkang di hadapan Allah pun masih Allah berikan nikmatnya. Masih Allah berikan rezeki. InsyaAllah itulah besarnya kasih sayang Allah terhadap hambanya. Alhamdulillah tidak terasa hari demi hari, waktu demi waktu, bulan, tahun terus bergilir. Rasanya sudah baru kemarin kita baru kemarin kita kalau misalnya sekolah bayi ya, sudah anak-anak sudah remaja, SMP, SMA, kuliah, insyaallah nggak terasa, benar ya, nggak terasa rasanya kita. Bahkan sudah dewasa, sudah menjadi istri, sudah menjadi ibu, bahkan sudah ada yang mendapatkan cucu. Berarti waktu itu benar-benar berjalan. Tidak terasa kita akan kembali kepada Allah. Ya. Waktu yang amat singkat ini, waktu yang begitu cepat yang kita tidak terasa, itu akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, bekal apa yang sudah kita siapkan kepada sang pencipta kita, kepada sang kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menjual akhiratnya dengan dunia. Banyak orang yang sibuk dengan urusan dunianya sampai ia lupa, bahkan terlena dengan urusan akhiratnya. Bahkan pagi, siang, malam pun ia mengejar dunia, mencari dunia, sampai terlenanya ia dengan urusan akhirat. Tapi kita memohon semoga di waktu yang tersisa ini, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam ketaatan kepadanya, dalam amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun itu benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pulang kampung, menghadap Allah sang pencipta kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk
ke surah Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah versi yang kedua. Al-Bayyinah yang kedua. Ya, pekan lalu kita sempat membahas awal surah Al-Bayyinah, tadabur surah Al-Bayyinah berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab, ya, yang namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama-nama kita disebut oleh Allah di kalangan di penghuni langitnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca bersama-sama surah Al-Bayyinah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفقين حتى تأتيهم البينة. Lam yakunil ladzi, tidaklah alladzina orang-orang kafaru kafir min ahlil kitab dari golongan ahlil kitab wal musyrikin dan orang-orang musyrik munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah, meninggalkan agama mereka, munfaqin meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahum sampai datang kepada mereka al-bayyinah.
Apa kemarin al-bayyinah? Siapa al-bayyinah? Bukti yang nyata. Al-bayyinah itu Bu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya di ayat kedua. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Jadi orang-orang kafir ini, orang-orang ahli kitab ya. Orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik ya, al-munfakin, mereka itu tidak akan pernah meninggalkan agama mereka, meninggalkan kepercayaan mereka sampai datang siapa? Rasulullah atau bukti yang nyata. Nah gitu. Pokok kalau nggak ada Rasulullah, mereka nggak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulun minallah yatlu suhufan mutahhara. Jadi Rasulullah itu membawa namanya apa? Kitabullah, suhufan mutahhara, yaitu kitab Al-Qur'an, kitab suci. Nah, itu ya. Jadi membawa kebenaran, bukti yang nyata. Nah, itu tadi. Suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah, yaitu di dalamnya, di dalam Al-Quran itu atau di dalam kitab itu kutubun qayyimah, yaitu terdapat bukti-bukti yang nyata atau kata-kata yang lurus. Nah gitu ya, kata-kata yang benar, berita-berita yang pasti benar. Tidak ada keraguan. Dzalikal kitabula raiba fi. Sudah hafal nggih? Dzalikal kitabula raiba fi. Sesungguhnya kitab itu tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hati-hati Ibu, Pak. Kalau kita sedikit pun ada keraguan di dalam Al-Quran, hati-hati. Bisa kafir kita, bisa musyrik kita. Nah, jadi yakinkan bahwa di dalam Al-Quran itu apapun yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar, ya, tidak ada keraguan. Nah itu, makanya orang yang yakin dengan Al-Quran, orang yang percaya apa yang ada disampaikan di dalam Al-Quran, insya Allah dia selamat fid dunya wal akhirah. Nah itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Untuk apa Al-Quran? Hudan linnas. Untuk penyelamat, untuk jalan, untuk petunjuknya linnas, yaitu manusia. Bukan hanya orang-orang beriman aja. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Konghucu, apalagi orang Buddha, termasuk orang Islam, yaitu semuanya harus mengambil Al-Quran, harus mengambil petunjuk dari Al-Quran. Kalau dia tidak mengambil dari Al-Quran, maka dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Gak percaya dengan Al-Quran, ya berarti masuk golongan orang-orang yang kafir, musyrik. Nah itu Rasulullah minallah yatlu suhufan mutahhara fiha kutubun qayyimah, ya, jalan yang lurus. Oleh karena itu kalau kita ingin selamat dunia akhirat, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadaburi Al-Quran, ikuti jejak-jejak atau perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran kalau kita ingin selamat. Nah itu ya Bu. Bahkan Masya Allah sudah banyak ya, sudah saya berkali-kali tentang dahsyatnya Al-Quran. Bahkan wahyu, mujizat paling besarnya Nabi kita apa? Mujizat misalnya Nabi Musa apa? Apa mujizat paling besarnya Nabi Musa? Tongkat. Ya. Sekarang ada nggak tongkatnya? Betul. Pernah lihat tongkat Nabi Musa? Nah, sudah hilang karena mujizat ya, kalau nabinya sudah hilang, apa sudah meninggal, mujizatnya pun juga hilang. Sekarang Nabi Isa alaihissalam, apa mujizatnya paling tinggi Bu?
Apa? Menghidupkan orang mati. Apa? Memancarkan cahaya. Nah itu. Sekarang sudah enggak ada. Terus yang setelah mujizatnya tertinggi itu, setelah nabinya meninggal, hilanglah mujizatnya juga. Nah sekarang ada enggak? Dia itu nabinya meninggal tapi mujizatnya sampai hari kiamat. Siapa itu? Nabi Muhammad. Apa mujizat tertingginya, Bu? Al-Quran. Itulah yang membedakan antara nabi-nabi yang lain. Insya Allah. Karena apa? Ini kurang bukti apa lagi sayangnya nabi kita terhadap kita. Saya nggak mau umat saya akan celaka, akan tersesat. Makanya kalau bahasanya Nabi Muhammad, ya Allah, mujizat tertinggiku adalah Al-Quran. Oleh karena itu sampai hari kiamat jangan hilangkan Al-Quran. Kurang sayang apa Nabi kita terhadap kita? InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Tuh Bu, ini InsyaAllah ini ayat keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina, dan tidaklah berpecah belah alladzina, orang-orang utul kitab, ahli kitab, melainkan min ba'di ma, setelah ja'athum, datang kepada mereka al-bayyinah. Siapa al-bayyinah ini? Siapa? Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah. Ya. Jadi Bu, ketika Rasul sudah datang, Nabi kita sudah datang. Ya, pembawa kebenaran sudah datang. Apakah semua orang-orang kafirun, ahli kitab, al-musyrikun itu semuanya beriman? Kata, setelah Nabi kita datang nih, Rasul datang nih pada mereka, apakah mereka itu semuanya menjadi beriman? Tidak. Ya, ini jawabannya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atul bayyinah. Setelah datang Rasul, semuanya berbeda-beda. Ada yang beriman, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu, ada yang hakul yakin. Insyaallah. Ya, ada. Nah, ada kisah yang menarik, Bu, Pak. Ada kisah yang menarik ini, Masya Allah ya. Saya senyum-senyum lihat sejarah kisah ini. Jadi datang Rasulullah. Setelah datang Rasulullah menyampaikan berita gembira, menyampaikan wahyu, menyampaikan kebenaran. Ada yang Islam di situ tadi, ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Setelah datang Rasulullah, ada yang beriman, ada yang tidak. Nah, ini ada yang beriman, salah satunya dari kaum Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam. Bukan Abdullah Zaki ya, Pak. Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ustadznya Yahudi. Ulamanya Yahudi, Pak. Abdullah bin Salam dengar berita ja'at sumul bayyinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Abdullah bin Salam ini, Bu, takbir dia. Akan datang, ini baru berita ini, Bu. Akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad. Takbir Abdullah bin Salam. Allah belum masuk Islam. Takbir tapi bisa takbir juga. Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, itu masa orang kafir aja, orang musyrik, ahli kitab aja bisa takbir, masa kita enggak? Nah itu ya. Jadi takbir. Ada apa wahai? Ini pamannya, kakeknya, abangnya ini. Ada apa Abdullah bin Salam? Engkau mendengar ada nabi yang akan datang.
engkau bertakbir. Yakinkah engkau itu Nabi? Kata paman-pamannya sama kakek nenek-neneknya lah gitu ya. Saya itu mendengar nama Muhammad itu aja, Masya Allah. Apa ya? Bergetar. Masya Allah. Bayangkan orang musyrik, orang bukan non Islam, dengar nama Muhammad aja sudah hampir percaya deh. Dia bertakbir. Kata Abdullah bin Salam, wahai ayah, wahai paman, wahai kakek, bukankah di dalam kitab Taurat, Injil telah disampaikan bahwa kelak ada nabi terakhir, nabi akhir zaman. Kadang kita tuh ini ya, saking egoisnya kita itu, datang kebenaran aja kadang kita tuh nggak mau menerima kebenaran itu. Ada nggak? Kadang kita tuh sekali-sekali kita tuh mendengar berita baik, mendengar info baik, mendengar sudah benar-benar itu nyata, tapi kita tuh nggak percaya. Kadang gitu ya. Mana mungkin. Saya pengen bukti yang real gitu ya. Nah itu hati-hati kalau kita seperti ngomong gitu, itu seperti sifatnya orang-orang Yahudi, Bu. Nah itu, hati-hati. Ya, sudah benar-benar itu terbukti benar, tapi kadang karena keegoan kita itu kita nggak percaya. Iya, masih ragu. Nah itu hati-hati itu. Berarti ada sifat keyahudian dalam diri kita. Ada sifat al-munafikan dalam diri kita. Insyaallah. Ya. Nah, jadi Abdullah bin Salam, kembali ke itu, Abdullah bin Salam itu berkata seperti ini. Kalau kakek, ayah, paman, ya abang nggak percaya kalau ini benar-benar nabi, benar-benar rasul, kita sudah bukti, ada buktinya, ada tanda-tandanya, nah gitu ya. Oke, salah satu tanda rasul, seorang nabi, seorang rasul itu apa? Ada yang tahu nggak? Insya Allah pagi ini ada umroh dari Mas Santosa, iya, hadiah umroh ya, Insya Allah. Sampai jumpa di Baitullah, Insya Allah. Iya. Mudah bagi Allah ya. Ada yang tahu nggak Bu? Salah satu tanda dia itu benar-benar nabi. Ayo, pernah dengar nggak? Ayo dapat teh nih dari Pak Arik. Bu, salah satu tandanya fa innallah ambiyaul as-sadaqah. Nabi itu tidak menerima sedekah. Tapi fa innallah ambiya al hadiyah. Tapi Rasul itu menerima hadiah. Nah, itu ya. Jadi kalau ini ada sebuah kisah Salman Al-Farisi. Dulu Salman Al-Farisi ini min ahli kitab ya. Beliau ini belum masuk Islam waktu itu. Ngetes. Pengen tahu ini benar nggak Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul, seorang Nabi. Tiba-tiba dia datang ke rumah Nabi kita Muhammad SAW. Tak. Datang. Wahai Rasul, wahai Muhammad, aku ingin bersedekah kepada engkau. Apa tadi jawaban Rasulullah? Insyaallah. Fa innallaha al-anbiya as-sadaqah. Wahai Salman Al-Farisi, saya tidak menerima sedekah. Salman Al-Farisi ini tahu salah satu tanda bahwa seorang Rasul itu, tanda-tanda kenabian kerasulan itu enggak nerima sedekah. Insyaallah. Apa jawaban Rasulullah?
Wahai Salman Al-Farisi, saya tidak menerima sedekah. Masya Allah. Ngetes yang kedua. Oh, nah akhirnya pulang dia. Keesokan harinya dia datang lagi. Assalamualaikum. Nggak tahu ngusap salam enggak. Ngetok aja karena belum masuk Islam waktu itu. Masuk buka Rasulullah. Ada apa wahai Salman Al-Farisi? Wahai Rasul, ini saya membawa hadiah. Untuk engkau. Apa? Oh, mari. Sini. Diterima Rasulullah, senang. Insyaallah. Akhirnya apa Salman Al-Farisi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu. Nah ini kembali ke Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam ini tadi. Abdullah bin Salam. Wahai ini kakek-kakek dan nenek-neneknya, paman-pamannya, abang-abangnya, keluarganya pokoknya gak percaya. Wahai Abdullah bin Salam, kenapa engkau begitu percayanya kalau ini seorang nabi, seorang rasul? Lalu Abdullah bin Salam, kalau kakek, abang, paman gak percaya, kita buktikan nanti. Masya Allah. Pertanyaannya ada sebenarnya 2 cukup sebenarnya. Tapi ini 10 pertanyaan. Ya, akan ditanyakan wahai paman, kakek, nenek, abang, silakan diberi pertanyaan. Kalau 2 sini saja dia bisa menjawab dengan secara detail, misalnya Nabi itu tidak akan bisa menjawab tentang apa? Yang pertama, al-qiyamah. Nabi itu tidak akan tahu tentang kiamat. Datangnya hari kiamat. Ya. Sudah tercatat itu di dalam Injil, Taurat itu sudah ada. Bukti. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, dia itu tidak akan tahu tentang ruh. Apa? Ruh. Siapa ruh? Datang dari mana? Gak akan yang tahu. Kalau dia. Nah itu paman. Itu aja kalau dia bisa jawab, dah kita pulang. Kata Abdullah bin Salam. Pulang. Tiba-tiba, baik kata keluarganya, kita ke rumahnya. Masya Allah. Tiba-tiba datang. Mereka datang sudah membawa 10 pertanyaan. Ini, oh, satu kadang nggak terasa. Oh nggak, panjang lebar. Abdullah bin Salam. Tiba-tiba ngetok ini. Ayo paman, abang, kakek, kita ke rumahnya Muhammad. Tiba-tiba ketoknya berjalannya. Tek. Ini ngucap salam atau enggak? Saya enggak. Kalau enggak ada salam soalnya. Waktu itu kan karena belum ini ya. Jadi tok. Nah itu. Dibuka oleh alhamdulillah Nabi kita Rasulullah ada pada saat itu di rumah. Dibukaannya pintunya oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dibuka. Tiba-tiba ketika dibuka, Pak Bu, ya dibuka itu apa reaksinya Abdullah bin Salam? Insya Allah. Reaksinya Abdullah bin Salam langsung Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dibuka lalu Nabi kita apa? Wah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Selamat datang. Wahai Abdullah bin Salam, selamat datang. Apa? Pertama yang terucap langsung, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pancaran cahaya di mukanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa? Kalau bahasanya terlihat banget
wajah-wajah siddiq, wajah-wajah kejujuran di wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpancarnya wajah-wajah amanah yang terdapat di dalam wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah. Enggak rindukah kita ingin berjumpa dengan seorang Rasul. Seorang Nabi yang begitu luar biasa. Ingat. Tadi dia mendengar namanya saja sudah bertakbir. Insya Allah. Berita datangnya aja dia sudah bertakbir. Gimana seorang kita ini umatnya kadang mendengar namanya aja kita nggak biasa. Atau cuek. Atau Insya Allah. Bahkan hadis sahih bu. Barang siapa umatnya mendengar sebutan namanya. Dia nggak bersolawat kepadanya. Dialah termasuk orang-orang yang kikir, orang-orang yang fakir, orang-orang yang bangkrut. Nah ini salah satu sunnahnya bu, Pak. Kalau kita terdengar nama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ucapkan? Bersolawat kepadanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Minimal sebatas itu. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah. Saking agungnya nama Muhammad. Oh, kalau kita kaji lagi nama Muhammad itu, Masya Allah. Sebelum tersebut nama Muhammad itu sudah ada nama Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad, nama Muhammad itu diberi oleh orang tuanya atau dari Sang Ilahi? Ya. Ya. Emang diberi nama orang tuanya, tapi ada setengah. Ada nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Makanya An-Nur. Insyaallah. Dan nama Muhammad itu kelak terpampang di mana, Bu? Di pintu surga. Tidak akan bisa masuk surga sebelum menyebut namanya. Makanya rajin-rajinlah menyebut namanya di dunia. Bu, kalau bahasanya kalau ingin masuk surga sering-sering menyebut nama kita, nama Nabiullah Muhammad SAW. Maksudnya bersolawatlah, sering-seringlah bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Insyaallah. Bahkan orang yang senantiasa harinya menyebut nama Muhammad, hatinya itu sejuk banget, tenang banget, damai banget. Buktikan kalau nggak percaya, Bu. Buktikan. Seringlah sebutlah nama Muhammad, hatinya itu rasanya damai banget. Sejuk, nggak ada rasanya gelisah, nggak ada rasanya sedih, nggak ada rasanya kecewa, sakit. Buktikan kalau nggak percaya. Minimal aja, minimal kalau nggak salah waktu itu 1000 kali atau 4000 kali. 1000 kali ya. Bersalawat kepada Insya Allah. Tidak akan gersang hati penjenengan, tidak akan gersang. Buktikan kalau nggak percaya. Mungkin awal-awal masih nggak terasa, tapi kalau udah rutinitasnya, kebiasaannya, Insya Allah. Kelak orang yang senantiasa nyebut namanya itu, bercahaya namanya, langsung terlihat pintu surga. Muhammad Rasulullah. Insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Taif. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhum. Kemana? Tadi Abdullah bin Salam ya. Abdullah bin Salam. Lihat wajahnya Rasulullah langsung bersyahadat. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kakek pamannya, hei katanya. Wahai Abdullah bin Salam,
belum apa-apa bersolawat, bersyahadat engkau. Kata paman-paman. Insya Allah ini kalau hatinya sudah tersentuh itu ya. Insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lihat wajahnya jadi udah bersyahadat. Gak perlu bukti gitu bahasanya. Nah ini tanda-tanda kesolehan seseorang itu bisa dilihat dari wajah, Bu. Guru saya waktu saya mondok di Baitul Quran itu di Depok itu, Masya Allah. Kalau ingin, tapi tidak pasti ya, tidak pasti, Bu. Kalau ingin jenengan itu ngelihat tanda-tanda kesolehan seseorang, lihatlah bisa dilihat dari wajahnya. Ini saya lihat ini wajah-wajah solehah semuanya, Insya Allah. Ya. Tapi nggak tahu juga ini, kadang ada menipu juga wajah. Tapi bisa dilihat. Apalagi kita berjumpa, makanya seorang ulama itu, Bu, seorang ahli takwa, ahli ibadah, orang saleh itu, ketika kita ngelihat seseorang itu, kita mandang seseorang itu, kita teringat dengan akhirat, ya, teringat tentang kebaikan, ya. Pokoknya ingatlah tentang akhirat, maka deketinlah orang-orang seperti itu. Bersahabatlah orang-orang seperti itu. Ya. Karena ada tanda kemuliaan di dalam dirinya, ada tanda kesolehan di dalam dirinya. Walaupun tidak menjamin. Ya, tidak menjamin. Tapi bisa dilihat kalau jenengan sejuk, kalau jenengan damai berjumpa dengannya. Ya, tidak ada rasa ketakutan. Kalau jenengan lihat polisi, gimana? Kalau salah, nah itu berarti jenengan salah ya, bukan takut ya. Ya itu, ya. Apalagi kalau kita bertemu dengan sang yang kita hutangi ya, walaupun dia ada tanda kesolehan, tetap terasa khawatir. Berarti ada kesalahan dalam. Nah itu ya. Nah itu. Jadi kalau jenengan melihat seseorang, jenengan teringat dengan akhirat, jenengan terbayang dengan kebaikan, dekati orang seperti itu. Ya, Insya Allah dekati. Oh kalau saya ngelihat Pak Gatot ini bawaannya main catur aja misalnya, wah itu jadi dekati. Saya kalau ngelihat Pak Arik, oh, Masya Allah. Ngelihat Mas Antosa ini, Masya Allah, bawaannya kelihatan beras aja kelihatannya. Iya karena dia sering memberi beras gitu. Berarti harus didekati. Baik itu berarti. Masya Allah. Apalagi lihat ini bawaannya ibu-ibu misalnya. Kalau ini pasti merumpi. Nah itu harus diingatkan. Hati-hati Bu gitu seperti itu ya. Hati-hati itu. Insya Allah. Nah itu. Insya Allah. Ya. Ya. Nah saya kalau ngelihat Pak Arik ini bawaannya makanan saja. Karena dia sering sedekah gitu kan. Masya Allah. Berarti harus didekati. Itu ya. Insya Allah. Nah gitu ya. Saya ngelihat Pak Gatot nih bawa makanan. Karena dia punya warteg. Gitu. Makan gratis gitu. Insya Allah. Karena dia suka sedekah. Itu. Allahu Akbar. Taif. Itu. Insyaallah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Abdullah bin Salam itu. Jadi ketika Abdullah bin Salam langsung bersyahadat, ya. Allahu Akbar. Insyaallah. Makanya Bu, indah banget Islam itu Bu, Pak. Apa? Ketika kita bertemu dengan saudara kita, apa yang sunnah yang pertama yang harus kita lakukan apa Bu? Salam. Nah, harus bersinambungan. Yang kedua apa? Setelah salam? Apa? Biasanya kalau salam itu identik sudah salam ya, sudah berjabat tangan ya. Jabat tangan. Tidak identik itu. Iya. Kalau sama cowok biasanya berjabat tangan. Kalau sama perempuan gini ya. Yang kedua itu, tapi salam, tapi sebelum salam itu ada harus yang jenengan lakukan. Apa Bu? Nah kadang ini orang yang nggak kurang paham nih di sini.
Jadi sebelum salam itu sebenarnya ada harus yang sunnah yang harus jenengan lakukan. Apa Bu? Tabassu muka wajahi sedaqah. Apa? Bahasa Indonesianya Bu? Ini nih, apa nih? Pancaran wajah kita harus senyum, harus gembira, harus ceria dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya. Dan tahu nggak Bu? Pancaran wajah itu bisa kelihatan kalau dia tuh masih sedih, kalau dia tuh punya utang, kalau dia tuh punya masalah. Bisa dilihat nggak, Mas Zul? Bisa. Nah, makanya hati-hati. Karena kita nggak punya utang, tapi wajah kita tidak mencerminkan nggak punya utang, tapi cemberut. Itu kita dianggapnya, oh ini wajah-wajah penghutang, ini wajah banyak utang. Padahal wajahnya itu apa? Kadang kita nggak ada utang, benar nggak? Karena orang sudah ini wajah-wajah sedih, wajah banyak punya masalah. Padahal kita tidak punya masalah misalnya. Maksudnya banyak orang bisa dilihat oleh wajah. Makanya kalaupun kita punya utang Bu, senyumkan saja. Gitu. Senyumkan saja. Makanya kita nggak dilihat. Tapi sudah bisa mencerminkan loh Bu. Benar wajah itu bisa mencerminkan kalau walaupun dia punya utang tapi wajah kita senyum-senyum masih bisa terlihat gitu loh Bu. Kalau ini iya, tidak bisa di ini. Yang paling utama itu paling penting Bu. Bertemu dengan teman saudara, bahkan bukan saudara semusim, saudara sebangsa pun kita harus senyum, harus ceria. Saya punya guru, Masya Allah, sampai sekarang teringat senyumnya tidak bisa ini. Namanya saya manggilnya Abi Musdi Abdul Karim, seorang kiai saya waktu di Depok itu. Setiap ketemu orang, siapapun orangnya, tabassum mukanya itu terlihat banget. Assalamualaikum, Masya Allah, Masya Allah. Aduh, sampai terbayang, sampai teringat sampai sekarang Bu, walaupun saya sudah 10 tahun berpisah sama beliau. Teringat senyumnya. Kalau senyum. Masya Allah. Masya Allah. Jangan remehkan senyum Bu. Pak, Masya Allah. Tidak semua orang bisa senyum. Benar nggak? Tidak semua orang. Padahal senyum itu sunnah yang termasuk yang paling ringan. Tapi orang sulit menjalankan. Insya Allah. Oke. Sampai di situ dulu. Insya Allah. Terakhir berarti jangan lupa senyum ya. Pulang ke rumah bertemu suami. Apalagi ibu-ibu nih ya. Apalagi seorang istri. Oh, kalau bahasa saya wajib senyum terhadap suami. Apapun masalahnya, senyumkan saja. Ya. Apapun kondisinya, coba senyumkan saja terhadap suami. Masya Allah, surga rindu sama penjenengan. Masya Allah. Ya, senyumkan. Walaupun senyum membawa duka, senyumkan saja Bu. Benar. Dan walaupun terpaksa, senyumkan saja Bu. Terpaksa aja senyum itu bisa membawa bahagia. Benar, buktikan saja. Ya, terpaksanya senyum jenengan itu membawa bahagia. Masya Allah. Buktikan kalau nggak percaya. Bu Gatot. Bu praktekkan nanti ya. Tapi kayaknya Bu waktu tadi merasa senyum orangnya. Masya Allah. Wah, bahagia dunia akhirat. Kalau jenengan ingin bahagia cukup senyum aja terhadap suami. Nggak akan pernah bertengkar jenengan. Buktikan saja nanti. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Kunci kebahagiaan Bu seorang suami, seorang istri itu ada di senyum. Ya. Kalau jenengan enggak senyum sehari aja, wah, hilang bahagia jenengan. Benar. Hilang kebahagiaan jenengan. Ya, nanti sampaikan ya. Ini share ke istri-istri ya. Ya. Kalau jenengan enggak menemukan berantem atau ingin dapat uang 100 juta, nanti lagunya beda.
Lagunya apa? Apa Pak Gatot? Kalau suami ngasih nafkah 100 juta, lagunya gimana? Bukan lagunya Bu. Apa? Sungguh anugerah gimana? Saya lupa bahagianya. Berjumpa denganmu. Apa ya? Apa? Pak Gatot, Pak Zul, Mas Zul. Kalau suami ngasih uang 100 juta per bulan, nafkahnya, lagunya beda nggak? Apa lagunya? Nah, sudah viral padahal ini Bu. Sungguh anugerah, aku berjumpa denganmu, intinya gitu ya. Tapi kalau gaji seorang suaminya 500.000, lagunya beda Bu. Sengsara, aku sengsara itu kalau nggak salah lagunya. Nah, pokok viral itu kalau nggak salah. Tapi senyumkan saja ya Bu ya, insya Allah. Mau 500.000, mau 100.000, senyumkan saja. Masya Allah, pintu surga itu terbuka lebar Bu. Rezeki itu terbuka lebar. Allah tuh heran ya terhadap seorang istri ketika disengsarakan oleh suaminya, tapi dia tetap senyum, Allah tersenyum. Masya Allah. Tapi sulit nggak? Masya Allah. Ya itulah. Maka Masya Allah. Ya silakan praktekkan ya Bu ya. Silakan praktekkan. Kalau ingin Allah senyum dan Rasul senyum, perbanyaklah senyum terhadap suami. Insya Allah. Ya, sampai di situ saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini ada baiknya, ada barokahnya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Inilah atas kedoifan saya, kelemahan saya, kefakiran saya, ya, kelemahan ilmu saya. Semoga Allah ampuni. Demikian yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.